menjelaskan lebih detail, lebih rinci lagi mengenai energi fosil. Nah, ini juga nanti akan saya gabung dengan energi nuklir. Nah, ini penjelasan tadi, ini sudah saya jelaskan. Nah, ini akan saya lewatin aja, nanti kalian bisa baca sendiri. Nah, ini ada tulisan di koran-koran. Tulisan di koran-koran, ini hampir tiap hari memuat atau menulis mengenai kaitannya dengan energi baru dan terbarukan, dan juga energi fosil. Misalkan itu, Indonesia tanpa PLTU 2050, siapkah? Nah, itu masih debatable. Kemudian yang bagian bawah misalkan, ambisi bangun pembangkit nuklir. Nah, ini juga masih dalam artinya wacana, walaupun sebetulnya juga kalau bisa diimplementasikan. Misalkan yang tulisan lagi, relasi dolar AS dan harga minyak. Nah, ini yang menulis Pak Rektor UI, Prof. Ari Kunchoro. Nah, ini juga dekat sekali antara relasi harga minyak dalam dolar. Karena kalau harga minyak naik, nah ini juga artinya kaitannya dengan dolar. Nah, kaitannya nanti akan mengganggu atau artinya perekonomian global ini juga akan terpengaruh. Nah, masih banyak tulisan-tulisan yang lain. Saya hanya mencuplai atau mensite dari beberapa koran yang ada. Ini adalah sumber energi seluruhnya. Artinya sumber energi fosil dan mengenai sumber energi baru terbarukan. Jadi di situ misalkan fosil saya kira sudah familiar juga, Anda ketahui itu adalah sumbernya adalah batu bara, minyak, dan gas. Nah, ini nanti juga akan saya singgung mengenai energi fosil. Kondisi saat ini di Indonesia juga dari masa-masa sebelumnya. Nuklir. Nah, ini nuklir nanti terbagi menjadi dua. Nuklir fisi dan nuklir fusi. Nah, nuklir fisi ini adalah artinya fisi itu membelah. Sedangkan fusi itu adalah bergabung. Nah, itu nanti biasanya dikaitkan dengan reaksi unsur-unsur radioaktif. Misalkan fisi itu adalah uranium, kalau fusi itu nanti adalah mengenai inti isotop hidrogen, misalkan deuteron, triton, dan seterusnya. Kemudian energi yang lain atau sumber energi yang lain, biogas biogas dan biomas. Nah, itu juga nanti akan saya jelaskan lagi. Nah, misalkan biogas kita juga punya potensi yang sangat besar, punya hutan, artinya misalkan kelapa sawit dan seterusnya, sisa-sisa hasil hutan, sisa-sisa sampah atau sampah perkotaan, dan seterusnya. Nanti juga akan saya jelaskan. Kemudian berikutnya hidro atau air. Nah, air itu nanti akan terbagi menjadi dua. Jadi yang ada di darat maupun yang ada di laut. Kalau di darat, kalian sudah familiar sekali mengenai apa itu PLTA. Nah, selain PLTA nanti ada mini hidro, ada mikro hidro. Nah, sedangkan dikaitkan dengan laut atau energi samudra. Nah, energi samudra itu ada 4 nanti. Yang pertama adalah OTEC atau Ocean Thermal Energy Conversion, kemudian ada energi pasang surut, kemudian energi gelombang, dan energi arus laut. Berikutnya adalah sumber energi yang lain adalah geothermal. Nah, geothermal ini adalah merupakan sumber energi yang berasal dari uap air dari dalam tanah. Seperti kalian ketahui juga bahwa Indonesia adalah terletak di cincin api. Katakanlah dari Aceh, sampai Sumatera Selatan, kemudian Jawa, NTT, NTB, Maluku, sampai ke misalkan melingkar ke Manado. Nah, itu kita menggunakan energi geotermal, yaitu daerah-daerah cincin api.
Kemudian berikutnya sumber energi terbarukan adalah mengenai energi matahari. Energi matahari adalah ada dua, terbagi menjadi dua. Yang satu energi solar thermal. Nah, kemudian yang satu lagi adalah solar photovoltaik atau kadang-kadang disebut sebagai solar cell. Kalau solar thermal, nah artinya konversi energi matahari itu dikonversi dalam bentuk panas. Misalkan pemanas air yang sering kamu lihat misalkan di atas genteng atau di atas villa-villa misalkan. Sedangkan yang sel fotovoltaik atau solar cell, nah ini sudah banyak digunakan juga misalkan untuk lampu penerangan, penerangan jalan, penerangan rumah, dan seterusnya. Hasilnya listrik. Listrik bisa dipakai apa aja. Berikutnya adalah wind atau energi angin. Nah, energi angin nanti juga terbagi menjadi dua penggunaannya. Yang pertama adalah untuk listrik. Nah, yang kedua mekanik itu biasanya untuk memompa air. Jadi seperti yang Anda ketahui, misalkan di negara Belanda itu negara kincir angin. Biasanya itu memompa air untuk irigasi. Nah, ini adalah jenis-jenis sumber energi seluruhnya. Jadi tidak hanya energi baru dan terbarukan, dan ini juga ada fosil. Nah, sekarang kita khusus bicara mengenai energi fosil. Jadi ini berupa kata-kata, mungkin nanti kalian juga bisa baca sendiri. Mungkin nanti saya hanya menjelaskan mengenai hal-hal yang perlu saya jelaskan. Ini juga nanti bisa kalian baca sendiri apa artinya itu energi fosil sekarang, kebutuhan, dan kemudian juga kita harus mengganti energi baru terbarukan. Oke, nah ini sekarang saya ingin menjelaskan mengenai PPT ini. Saya jadi mahasiswa UI tahun 71. Nah, mungkin kalian masih belum lahir barangkali, atau mungkin yang ini masih muda atau apa, barangkali yang berumur. Saya kira ini karena pesertanya itu umum dan juga di tahap mahasiswa, saya kira banyak yang belum lahir. Tapi maksud saya begini, tahun 70 kita mempunyai minyak cadangan dunia itu 2%. Kemudian batu bara itu 3% cadangan dunia. Nah, saat itu gas tidak terekor. Kemudian berikutnya, kalau saya mengambil data sampai 2013, jadi kira-kira itu 40 tahunan ya, minyak itu dari 2% menjadi 0,2%. Batu bara dari 3% menjadi 0,6%. Nah, gas saat itu 2013 tercatat 1,7%. Nah, kalau saya hanya melihat minyak aja, minyak ya, tahun 70 2%, 40 tahun berikutnya 2%. Nah, kalau saya hitung-hitung misalkan 2010 saya tambah 40 tahun lagi. Kalau itu hanya saya tarik garis lurus dari angka 2 menjadi 0,2, 4, kira-kira 2050 menjadi 0,02. Kalian kaya nggak? Ya. Nah, artinya ini pemakaian sumber energi fosil. Kita melihatnya minyak dulu. Saat tahun 70, saat itu saya mahasiswa, itu merasa bahwa 2% itu kita kaya. Kita anggota OPEC. Kita ekspor besar-besaran. Termasuk minyak, batu bara, dan seterusnya. Tapi makin lama makin habis. Anda ketahui sendiri, ini datanya seperti ini. Ya. Nah, tahun 98 itu terjadi krisis. Ya. Krisis energi
krisis ekonomi, krisis politik, misalkan RI1 jatuh misalkan. Nah ini bisa juga kalau kita hubung-hubungkan dengan sumber energi seperti ini, karena akan mengganggu perekonomian, mengganggu politik. Nah, jadi bisa mengganggu ke pemerintahan juga. Biasanya di sini atau waktu itu minyak naik. Nah, artinya dolar juga naik. Nah, tadi kan saya bilang antara minyak dan dolar kaitannya apa? Nah, ini akan menimbulkan krisis ekonomi dan krisis energi. Nah, ini saya hanya khusus energi baru terbarukan itu apa. Jadi kalau peta yang tadi ini saya ambil, nah ini khusus energi baru dan terbarukan. Oh ya, ini saya maaf satu lupa. Jadi kalau kita ingin melihat kondisi energi di suatu negara, manapun, itu dilihat penggunaan listriknya itu seberapa. Kemudian juga menggunakan sumber energinya apa. Makanya di sini pada kuliah saya ini adalah dikaitkan dengan sumber energi listrik. Karena pemakaian, sekali lagi, suatu negara referensinya atau standarnya adalah energi listriknya itu berapa, pakai apa. Nah, itu kira-kira seperti itu. Nah, ini konversi energi fosil ke energi listrik. Ya. Ini gambar ini juga kalian barangkali juga sering lihat, mudah, barangkali juga tamatan SMA pun bisa melihat. Tapi ini akan saya jelaskan begini, nanti ada kaitannya cukup besar. Misalkan di sini sumber energinya itu adalah batu bara. Nah, tadi kan saya bilang, sumber energi listrik kita ini sekarang 67,sekian% itu dari batu bara. Listrik yang kita pakai tadi. Nah, saat itu ini mungkin dari ini slide saya juga tidak berwarna ya, tapi masih sangat informatif sekali. Ya. Batu bara saat itu tahun 70-an itu dari Sumatera Selatan, dari Ombilin, Sungai Kiro. Waktu itu pertambangan cukup besar. Waktu itu anggapannya seperti itu. Nah, tambang batu bara diangkut ke Sumatera Selatan, Tanjung Karang, pakai kereta atau lori. Nah, dari Tanjung Karang lewat laut ke ujung Merak. Batu bara. Karena plan batu bara untuk suplai Jawa Bali. Nah, ini saya ingin menjelaskan suplai Jawa Bali listrik. Itu adalah dari ujung Merak. Awal-awalnya seperti itu. Ya. Jadi setelah di plan batu bara di ujung Merak atau di Suralaya tepatnya ya, batu bara tadi untuk memanaskan apa yang kita sebut sebagai boiler, seperti tampak di gambar. Di dalam boiler itu isinya air. Karena kita panaskan, airnya menguap dengan suhu cukup tinggi, katakanlah 250 derajat dengan tekanan tinggi, mendorong turbin. Nah, turbinnya berputar, kemudian kita hubungkan dengan generator, hasilnya listrik. Nah, listrik itu didistribusi ke Jawa Bali, misalkan gambarnya seperti itu. Nah, kemudian uap yang ada di turbin tadi kita alirkan ke kondenser. Nah, di kondenser itu artinya uap didinginkan supaya menjadi air lagi. Nah, pendinginnya itu dengan air laut. Air laut gratis. Jadi biasanya plan energi batu bara atau energi yang cukup besar itu di pinggir laut atau di pantai. Artinya untuk pendinginannya itu adalah dengan air laut, sekali lagi air lautnya gratis.
Nah, kemudian air yang sudah uap yang mencair tadi dipompa dari kondenser ke boiler. Kemudian dipanaskan lagi, uapnya akan mengalir ke turbin lagi, siklusnya seperti itu. Nah, kemudian saya ingin memperlihatkan di situ air pendingin dari laut tadi. Nanti keluar lagi. Itu gambarnya pipa. Tapi kalau Anda ke plan batu bara, itu lebarnya 20 meter. Ya. Makanya ini gambaran, artinya gambaran sederhana. Di situ juga satu boiler. Nanti tidak hanya satu boiler. Turbin juga tidak hanya satu turbin, dan seterusnya. Artinya kalau itu nanti sudah di lapangan, karena ordernya di sini listrik yang dihasilkan itu adalah megawatt, cukup besar. Nah, ini dikaitkan dengan rasio elektrifikasi. Nah, tentu saja ini saya mengambilnya itu dari PLN. Ya, jadi harapan government tentu saja yang mengerjakan ini adalah PLN berkaitan dengan Kementerian ESDM. Harapannya adalah 100%. Itu seluruh rakyat menikmati listrik. Tapi capaian-capaian elektrifikasinya itu seperti tampak dalam gambar. Ya, jadi harapan-harapan, nah tentu saja dari pemerintah itu artinya merata dari kota sampai pelosok-pelosok tanah air. Nah, ini tadi kembali kalau kita bicara energi fosil tadi. Jadi penggunaan listrik, katakanlah Jawa Bali, saya mencatatnya 33.000 megawatt. Mungkin sekarang sudah naik. Ya. Jakarta aja kira-kira 7.600 megawatt. Nah, ini cukup besar. Ya. Jawa Bali itu jaringan besar. Nanti pulau-pulau yang lain itu tidak segini. Ya. Tidak segini. Nah, biasanya listrik itu dipakai untuk apa? Nah, di sini kebutuhan listrik untuk industri, untuk transportasi, dan rumah tangga. Nah, di sini yang paling besar itu adalah di industri. Maaf, saya tidak punya persentasenya berapa, tapi ini mestinya di PLN sudah ada. Ya. Kemudian baru rumah tangga. Kalau industri tadi itu misalkan industri pabrik-pabrik, perusahaan-perusahaan, pabrik semen, baja, pabrik minum, makanan, dan seterusnya. Kemudian juga industri mal-mal, kemudian rumah sakit, gedung pencakar langit. Nah, misalkan seperti itu. Nah, kalau rumah tangga jelas bahwa kita memanfaatkan listrik. Kemudian transportasi. Nah, kalau di Indonesia ini relatif yang paling kecil di antara tiga ini. Contoh gampangnya adalah misalkan KRL. Nah, itu pakai listrik. Kalau bis-bis kita masih pakai, katakan masih pakai bensin atau diesel dan seterusnya. Tapi kalau di negara maju, bis, tram, dan seterusnya itu pakai listrik. Nah, ini cukup besar juga penggunaannya. Nah, ini adalah yang tadi secara tidak langsung saya jelaskan mengenai Perpres nomor 5 2006. Nah, di sini semangatnya oke sampai dengan 2006, sampai timbul peraturan presiden. Karena sekali lagi energi itu biasanya merupakan kebijakan yang diputuskan oleh pengambil keputusan tertinggi, katakanlah RI 1. Nah, waktu itu sudah
Artinya yang saya bilang tadi euforia ya, minyak naik, batu bara naik dan seterusnya, fosil naik, pakailah energi terbarukan. Nah, dengan terbitnya ini, beberapa tahun setelah ini pun juga belum berkembang dengan baik. Belum. Nah, pada awal tadi, baru ini bisa berkembang setelah tahun 2014 sampai 2003, tadinya dari 0,5% naik menjadi 2 menjadi sekarang kira-kira 14, mungkin maksimum 14%. Di Perpres ini sudah mencanangkan tertulis, artinya bahwa energi terbarukan harapannya tahun 2025 itu adalah 23%. Ya. Nah ini sekarang tahun 2023, nah tentu saja belum tercapai. Apakah dalam 1 tahun atau 2 tahun ini akan tercapai? Nah itu tentu saja masih pertanyaan besar. Sekian dan terima kasih. Nanti akan saya teruskan mengenai energi berikutnya.